Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pasal 1, bos selalu benar. Pasal 2, perempuan sudah pasti benar. Pasal 3, bos Anda perempuan, kelar hidup Anda. Itu kelakar-kelakar yang sering diutarakan banyak orang ya. Walaupun bos laki-laki bisa saja melakukan hal yang lebih tidak menyenangkan untuk anak buahnya. Anda yang bekerja pada orang lain pasti paham bahwa tidak semua bos itu baik dan menyenangkan. Ada juga yang toksik. Posisi Anda jadi serba salah. Mau resign tapi butuh pekerjaan, gajinya juga lumayan, maunya sih bertahan tapi nggak nyaman. Sebelum Anda memutuskan resign atau bertahan, izinkan saya berbagi beberapa hal melalui video ini. Tonton sampai selesai. Bos toksik merupakan sebutan bagi atasan di tempat kerja yang sangat menyebalkan, tidak adil, dan sering memberikan pekerjaan tanpa batas waktu, termasuk mengganggu hari libur Anda. Bekerja bersama bos toksik menjadi salah satu alasan paling besar kenapa karyawan jenuh, bahkan akhirnya banyak yang resign. Seorang bos yang toksik tak hanya membuat anak buahnya mudah stres, namun dia secara tidak langsung menciptakan budaya kerja negatif dan lingkungan yang tidak sehat. Tentu, suatu pekerjaan akan terasa menyenangkan apabila lingkungan tempat kita bekerja pun sehat. Tetapi bagaimana jika bos kita toksik, genit, suka marah-marah, atau bahkan tidak kompeten? Apakah harus resign? Sebelum terburu-buru untuk memutuskan resign, sebaiknya Anda harus tahu seperti apa ciri-ciri bos yang toksik itu. Jangan sampai salah sangka yang mengakibatkan Anda menjadi pribadi yang negatif dan malahan mempengaruhi kinerja Anda. Terkadang sulit membedakan apakah bos Anda benar-benar toksik atau hanya kurang peka aja, atau mungkin saja dia ini hanyalah seseorang yang kerap melontarkan guyonan sarkasme. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah melanggar batas. Maka dari itu penting bagi Anda paham apa saja ciri-ciri bos yang toksik itu. Mengutip Leadership Forces, pemimpin toksik didefinisikan sebagai orang yang memiliki perilaku destruktif dan kepribadian buruk yang menimbulkan gangguan. Cirinya pertama, anti saran dan kritik. Kenapa begini? Karena mereka percaya bahwa mereka yang benar dan yang terbaik dalam segala hal. Semua orang hanya perlu patuh dan mengikuti tanpa diberi kesempatan bertanya maupun diminta pendapatnya. Ciri kedua, manipulatif. Dia tidak punya empati, selalu menyalahkan Anda atas segala hal, serta tidak peduli pada orang lain, nggak peduli kebutuhan karyawan. Kasih banyak kerjaan, bertumpuk-tumpuk, tapi yang ambil kredit dan rewardnya dia. Bahkan mereka rela melakukan apapun demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri dengan mengorbankan Anda. Ciri ketiga, micromanaging, bahasa awamnya control freak, si tukang ngatur. Dia mendelegasikan pekerjaan tapi tidak memberi kepercayaannya, hingga dia harus tetap ikut campur, mengarahkan, mengendalikan segala pekerjaan Anda hingga hal perintilan. Micromanaging dapat menyebabkan ketegangan dan stres di tempat kerja. Karena karyawan terus-menerus merasa diteror, dikontrol, merasa nggak dipercaya, kesempatan untuk inisiatif nggak ada, berpendapat nggak bisa, menunjukkan potensi juga nggak bisa, sehingga menimbulkan budaya kerja asal bos senang aja. Oke, ciri keempat, tidak fleksibel, nggak mentoleransi kesalahan atau kekurangan, perubahan sekecil apapun dari bawahannya. Tapi sialnya, dia juga punya ciri yang kelima, yaitu tidak konsisten. Mengubah kebijakan, jadwal, target pekerjaan suka-suka dia semena-mena tanpa ada pemberitahuan atau diskusi. Dan perubahan-perubahan bisa terjadi dalam sekejap yang membuat konflik dan stres pada karyawan. Ciri yang keenam adalah membuli. Selain memerintah dengan tangan besi
Hal yang kerap terlihat adalah merendahkan, kasar, dan memperlakukan bawahan dengan cara yang buruk. Lalu ciri yang ketujuh, terlalu kompetitif. Entah dia terlalu kompetitif buat dirinya sendiri, atau menerapkan itu antar sesama anak buahnya. Merasa harus selalu menang di situasi apapun, sekalipun menggunakan cara yang tidak etis. Ciri ke-8, dia diskriminatif. Dia memperlakukan karyawan bukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, akan tetapi berdasarkan siapa yang paling pandai menjilat. Perbedaan pandangan, masukan, kritikan dianggap sebagai ancaman bagi posisinya. Ia merasa ditentang oleh orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, dia hanya memihak bawahan yang selalu sepakat sekalipun tidak kompeten. Ciri ke-9 adalah sering tidak hadir, entah absen, tidak masuk kantor, rutin menghilang di tengah hari di jam kerja, malas-malasan, hingga menunjukkan keengganan terlibat secara psikologis dengan orang-orang di kantor. Balas email lama, approval yang diminta tidak kunjung hadir, feedback atas kinerja bawahan tidak pernah diberikan. Tapi jika Anda yang tidak masuk atau kerja Anda lamban, dia bisa marah-marah banget. Hal ini justru akan menurunkan motivasi karyawan untuk bekerja, merasa tidak dipedulikan, dan lingkungan kerja seperti ini rentan memiliki turnover karyawan yang tinggi. Jika 9 ciri ini ada pada bos Anda, bisa jadi dia bos toksik. Jika Anda mulai merasa nggak nyaman, apa yang harus Anda lakukan? Ada 5 cara menghadapi bos toksik yang akan saya share pada video ini. Yang pertama, tetap fokus pada pekerjaan Anda. Seperti yang pernah diulas pada majalah Forbes, seorang bos yang toksik hanya ingin bawahannya selalu mengikuti perintahnya. Jadi, jika Anda bisa terus-menerus melakukan tugas dengan baik, mengikuti arahannya, maka Anda tidak akan diintimidasi. Meskipun kadang-kadang kesel juga ya dengan sifatnya yang toksik, tapi jika masih mampu, udahlah abaikan saja dan tetap fokus pada pekerjaan, tetap bekerja dengan baik, berikan dedikasi terbaik bagi pekerjaan Anda, jangan berikan celah bagi orang ini dan siapapun dapat menggugat Anda karena kualitas pekerjaan yang buruk. Ini penting, ini penting. Cara kedua, catat dengan baik atau dokumentasikan segala perintah dan arahannya. Bos yang toksik tuh sebenarnya itu orang insecure loh, ya. Tapi mereka manipulatif. Selain itu mereka juga egois dan sangat tidak dewasa. Sebaiknya Anda tidak cepat terbawa emosi dan cobalah pahami kenapa dia begitu sih. Kenapa sih dia toksik, dan kurangi ego saat berhadapan dengannya. Namun bukan berarti harus nyerah ya, dan bukan berarti tidak bisa memberikan perlawanan. Karena bos yang toksik itu suka cari-cari kesalahan. Oleh karena itu, saat Anda diberikan suatu perintah atau arahan, catatlah dengan detail semua hal yang dikatakannya. Jadi saat bos mengatakan bahwa, hey, pekerjaan kamu tuh nggak memuaskan, oke, Anda tinggal tunjukin catatan tersebut sebagai pengingat bahwa Anda sudah melakukan semua sesuai dengan perintah dan arahannya. Cara ketiga, cari dukungan. Dukungan bisa dari atasan lain atau orang yang jabatannya satu level dengan dia, sama-sama di board of director misalnya. Lalu biarkan orang-orang itu yang berbicara atau memberi masukan pada bos Anda. Terkadang menghadapi orang-orang tertentu kita selalu membutuhkan postur orang ketiga. Dan penting untuk mendapatkan dukungan juga dari rekan kerja Anda yang bisa dipercaya. Saling curhat, diskusi, gimana sih cara efektif menghadapi bos toksik ini. Saat Anda sedang menghadapi masa yang sulit di tempat kerja, rekan kerja dapat memberikan dukungan dan bantuan, jadi beban pasti akan terasa lebih ringan karena Anda memiliki banyak teman yang merasakan hal yang sama. Ini bagus banget untuk membangun work engagement dan tim kerja yang solid. Terkadang, persahabatan yang kuat terjadi saat memiliki musuh yang sama. Cara keempat, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Dunia ini terbagi menjadi hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Sifat bos yang toksik merupakan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan karena itu di luar diri Anda. Oleh karena itu, fokuslah pada hal yang bisa Anda kendalikan, yaitu diri sendiri. Kendalikan emosi, pikiran, dan cara Anda bersikap terhadap bos toksik itu. Cara kelima, berkonsultasilah ke Departemen HRD jika diperlukan. Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD bertugas untuk memperhatikan kinerja dan kesehatan mental para karyawan. Ketika Anda sudah bekerja dengan baik, mencoba memahami atasan, bersabar dengan semua perlakuannya yang toksik,
namun dia masih tetap memperlakukan Anda dengan buruk, mulai kumpulkan bukti bahwa dia melakukan tindakan bullying atau tidak menyenangkan di kantor yang membuat para bawahannya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian laporkan hal tersebut pada Departemen Human Resources yang ada di perusahaan. Jangan lupa, jelaskan apa saja dampak bullying dari bos toksik terhadap kesehatan fisik, mental, dan kinerja Anda. Beranilah speak up. Setelah mendapat informasi tersebut, biasanya perusahaan akan melakukan penyelidikan mengenai masalah tersebut dan memberikan solusinya. Harapannya bos toksik Anda bisa berubah setelah mendapatkan pengaduan itu. Tetap sabar dan semangat. Jangan pernah membalasnya dengan tindakan yang memancing permusuhan. Bagaimanapun juga dia adalah atasan Anda yang menentukan masa depan Anda di tempat kerja. Sebisa mungkin hadapi dengan kepala dingin dan elegan. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.